Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli Ari Rifki Uriduan Ubainalakum Anil Madah Anwaul Ittirabatul Gawiyah atau jenis-jenis gangguan bahasa. Nah, di sini saya akan menerangkan apa sih yang dimaksud dengan gangguan bahasa. Menurut American Speech Language Learning Association, gangguan berbahasa adalah gangguan dalam pemahaman atau gangguan bahasa lisan, tulisan atau sistem simbol lainnya. Nah, gangguan ini itu dapat melibatkan bentuk bahasa, fonologi, morfologi, atau sintaksis, isi bahasa sematik, dan atau fungsi bahasa dalam komunikasi pragmatik. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis gangguan bahasa. Yang pertama itu ada dari aspek berdasarkan bahasa yang terganggu. Nah, yang pertama itu ada gangguan fonologi. Gangguan fonologi ini kesulitan dalam memahami dan menggunakan sistem bunyi bahasa. Nah, yang kedua itu gangguan morfologi. Nah, di gangguan morfologi ini anak itu kesulitan dalam memahami dan menggunakan struktur kata termasuk penggunaan akhiran, awalan, dan bentuk kata yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada gangguan sintaksis. Kesulitan dalam memahami dan menggunakan tata bahasa atau susunan kata dalam kalimat. Nah, selanjutnya itu ada gangguan semantik. Di dalam gangguan ini itu anak itu kesulitan dalam memahami dan menggunakan makna kata dan konsep. Selanjutnya ada gangguan pragmatik. Pragmatik itu anak itu kesulitan dalam menggunakan bahasa secara tepat dalam konteks sosial. Nah, yang kedua itu dari aspek berdasarkan sifat gangguannya. Yang pertama itu ada gangguan berbahasa reseptif. Nah, gangguan ini itu anak itu kesulitan dalam memahami bahasa yang didengar atau dibaca. Selanjutnya itu gangguan berbahasa ekspresif. Jadi suatu anak itu kesulitan dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui bahasa. Nah, yang selanjutnya ada gangguan berbahasa campuran. Nah, kombinasi ini itu anak kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa. Selanjutnya ada faktor penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama itu adalah faktor neurologis. Nah, kerusakan atau abnormalitas pada area otak ini itu yang bertanggung jawab untuk pemrosesan bahasa, seperti area Broca dan Wernicke dapat menyebabkan gangguan berbahasa. Selanjutnya itu ada faktor genetik. Faktor genetik ini menurut sebagian penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan gangguan berbahasa. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Nah, paparan terhadap lingkungan itu bahasa yang kurang stimulatif, kurangnya interaksi verbal atau trauma psikologis. Nah, ini itu dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Selanjutnya itu adalah faktor perkembangan. Keterlambatan dalam perkembangan neurologis atau kognitif dapat berdampak pada kemampuan berbahasa. Selanjutnya itu ada faktor medis. Nah, faktor yang terakhir ini itu gangguan pendengaran atau infeksi telinga kronis atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi kemampuan mendengar dapat berdampak pada perkembangan bahasa. Selanjutnya itu ada diagnosis dan identifikasinya. Nah, tahap diagnosis ini meliputi yang pertama itu ada anamnesis. Nah, pengumpulan informasi tentang riwayat perkembangan, riwayat medis, dan observasi perilaku komunikasi individu. Nah, selanjutnya itu ada asesmen formal. Nah, penggunaan tes asesmen ini standar untuk mengukur berbagai aspek kemampuan bahasa seperti tes kosakata, pemahaman kalimat, dan kemampuan narasi. Selanjutnya itu ada asesmen informal. Nah, ini itu observasi langsung ya terhadap komunikasi spontan individu dalam
berdasarkan situasi dan konteks. Yang terakhir itu ada evaluasi multidisiplin. Nah, ini itu melibatkan berbagai profesional untuk mengevaluasi aspek-aspek lainnya yang mungkin mempengaruhi kemampuan berbahasa seperti pendengaran, kognitif, dan sosial emosional. Nah, selanjutnya itu ada strategi intervensi dan terapi. Nah, di sini itu yang pertama itu ada terapi wicara dan bahasa. Nah, terapi langsung yang dilakukan oleh terapis atau wicara profesional dengan fokus pada area-area yang mengalami gangguan. Nah, terapi ini itu dapat meliputi latihan artikulasi, pengembangan kosakata, dan lainnya. Selanjutnya ada pendekatan naturalistik. Nah, pendekatan ini itu mengintegrasikan pembelajaran bahasa dalam aktivitas sehari-hari dan bermain. Nah, yang ketiga itu adalah teknologi asistif. Nah, dari segi teknologi juga ada penggunaan perangkat komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC untuk membantu individu yang kesulitan berkomunikasi secara verbal. Nah, yang keempat itu ada intervensi berbasis keluarga. Nah, ini tuh melibatkan keluarga dalam proses terapi dengan memberikan pelatihan dan strategi yang dapat diterapkan di rumah. Terus yang terakhir itu ada modifikasi lingkungan. Jadi menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi seperti mengurangi distraksi, penggunaan visual aids, dan memberikan waktu yang cukup untuk merespon. Cukup dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.